dianggap saja sudah cukup dewasa untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saya merasa hidup ini kosong dan mencari jawaban tentang tujuan kehidupan hingga suatu hari Aturan kolom agama di KTP dan KK digugat ke MK, ingin ada pilihan tidak beragama. Dan saya mengikuti aksi unjuk rasa tersebut. Keputusan saya untuk tidak beragama adalah bulat. Flor, kamu harus lihat ini. Apa yang itu? Kamu harus ikut. Kita akan jadi bagian dari perubahan besar. Sudah saatnya kan kita buka pikiran. Kita sebagai anak muda harus berpikir logis, kan? Dan ini demi kebebasan kita dari aturan agama. Dan aku dan Gina akan pergi besok. Kamu harus ikut. Fah, aku ngerti. Berpikir logis itu memang penting. Tapi ini bukan hanya sekedar tentang kebebasan, tapi juga tentang arah dan nilai. Jangan sampai kita salah jalan, Tipah. Flo, ini bukan salah jalan, tapi ini pembebasan. Kamu boleh berpendapat, Tipah. Tapi kita sudah diajarkan dari kecil tentang agama. Jika kita tidak beragama dengan mengikuti aturan yang ada, kita akan hidup tanpa jalan yang benar. Kita tidak ada arah. Seperti nggak ini? Apa ini, Flo? Bu, gimana pendapatnya, Bu? Ya, tolong beri penjelasan. Keberadaan HAM itu melindungi kebebasan untuk beragama, tapi bukan berarti kita tidak memiliki agama. Justru ini sangat-sangat jauh dari ideologi bangsa kita yang kita kenal dengan Pancasila. Di pertama itu sendiri kita telah disampaikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa penting bagi untuk masyarakat untuk menyadari hal ini. Kehidupan itu bukan hanya sekedar tentang kita tahu tentang kehidupan ini berjalan seperti biasa, tapi kita berbicara tentang kedamaian dan arah tujuan hidup ini. Bagaimana telah disampaikan di dalam pembukaan undang-undang terdapat di dalam alinea keempatnya, bahwasannya negara itu bercita-cita untuk melindungi kehidupan bangsa, seluruh tumpah darah masyarakatnya juga. Bahkan bukan hanya itu saja, menjamin kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa mereka, penuh dengan kedamaian. Inilah pembahasan kita pada masyarakat. Kita berbicara tentang kedamaian. Diharapkan seluruh masyarakat Indonesia, saudara-saudariku yang dimanapun telah berada, gunakanlah bagaimana kita bisa berpikir kritis agar kita bisa menemukan kehidupan yang rasional dengan tujuan yang benar. Itulah tanggapan kami sebagai pemerintahan kepada aksi saat ini. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Iya, terima kasih. Percayalah kalian itu dibodohi sama pemerintah. Sudah jelas itu hak kita. Kalian tahu kan hak asasi manusia. Justru gerakan ini, pembebasan ini, jika terus digencarkan, kita akan mendapatkan keadilan. Ini tuh untuk kemajuan Indonesia juga, tahu? Jadi, kamu ingin bebas dari kehidupan ini, Gin? Ya. Pada dasarnya, jika kita manusia tidak bertuhan, tidak ada aturan di hidupnya, justru dia akan kehilangan arah, terpontang-panting. Manusia diciptakan dengan hasrat, dan jika tidak ada yang mengontrol, maka keburukan yang dia dapat bukan hanya untuk dirimu saja, Gin, tapi berdampak kepada orang lain juga. Ya sudahlah, jangan sampai kami menyesal tidak ikut gerakan ini. Ya sudah. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan seorang pemuka agama. Kamu ngapain sih sini? Kan kemarin katanya kamu masih bersalah, terus coba mau dengan kata Ustazah biar kamu bisa sadar. Iya deh. Ini temannya kemarin aku ceritain, dia ada masalah, tapi dia butuh, karena aku nggak paham cara ngejelasin gimana, jadi aku butuh bantuan Ustazah. Ustazah, Jadi kamu lagi butuh saran ya? Ayo duduk dulu sama saya. Saya paham, kita banyak pertimbangan tentang kehidupan ini. Tapi janganlah kau ukur Tuhan dengan lupa manusia. Dia selalu mendengar. Hanya saja, kadang jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan.
sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini berisi kebenaran untuk bagi yang bertakwa. Ketika hidup terasa tanpa arah, itu karena kita haus akan petunjuk. Petunjuk itu selalu ada, hanya saja bisa ditemukan bila hati kita murni dan niat yang bersih. Beragama itu bukan tentang membatasi diri, tapi tentang kemerdekaan jiwa, di mana hati kita tenang. Saat mendengar perkataannya, saya tertegun. Saya sadar, mungkin selama ini saya hanya perlu mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Ini adalah langkah yang salah. Drama ini menunjukkan perjalanan seorang pemuda bernama T-Pop yang mencari arti dari kebebasan berpikir dan mencari kebebasan agama. Awalnya beliau percaya bahwasannya melepaskan agama adalah bentuk dari kebebasan sejati. Tetapi seiring berjalannya waktu, beliau dipertemukan dengan para aktivis, teman, pemerintah, dan seorang ustazah. Dan akhirnya beliau memahami arti bahwa kebebasan sejati bukanlah berarti menghapus arah, tetapi mencari dengan hati yang terbuka. Wajar di dalam kehidupan yang majemuk, dengan lintas pandangan yang berbeda, kita menemukan keraguan dalam kehidupan. Tapi bukan berarti kita menjalankan itu tanpa ada dasar negaranya. Oleh karena itu, jalankan kehidupan dengan baik dan benar. Ukir sebuah sejarah bangsa dengan ideologi yang telah ada, yaitu Pancasila. Meskipun kita dilahirkan dari rahim perempuan-perempuan yang berbeda, tetapi kasih Tuhan tetap akan sama kepada setiap manusianya. Saudaraku, mari kita menjalankan kehidupan dengan ideologi bangsa Pancasila.